Matius pasal 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Sungguh suatu saat yang luar biasa ya, karena hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam program SSK. Tentunya belum terlambat untuk mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera Natal senantiasa menaungi kita semua, membuat kita semakin meneladani Kristus Tuhan kita. Bapak dikasih Tuhan, tadi sudah dibacakan ya, ayat firman Tuhan dari Matius pasal 2. Dan memang topik ini sangat tepat untuk kita semua, karena yang ingin saya bawakan adalah what will you do after Christmas? Apa yang mau kita lakukan setelah Natal atau setelah peringatan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah mendengar, tadi sudah dibacakan ya, Matius pasal 2. Itu cerita tentang orang-orang Majus dari timur. Bapak dikasih Tuhan. Nah, di sini kita boleh melihat ada 3 tokoh besar yang diceritakan di dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama adalah para orang Majus yang datang jauh-jauh, disebut dari sebelah timur. Kita nggak tahu dari mana gitu ya, pokoknya dari sebelah timur Yerusalem. Yang kedua adalah Raja Herodes yang begitu terkejut, dikatakan misalnya di ayat 3, terkejut karena orang Majus datang dan berkata pada dia, "Di mana raja yang baru dilahirkan?" Siapa raja yang mana? Kan sayalah raja di Yudea atau di Yerusalem waktu itu, Raja Herodes. Jadi dia bertanya, ini raja yang mana lagi nih? Jangan-jangan ini raja yang bisa menggusur posisi saya. Yang ketiga adalah, kalau kita perhatikan bersama, ada imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi yang dimintai keterangan sama Raja Herodes. Ada ya raja yang baru lahir dan sebagainya, karena memang Raja Herodes kan bukan orang Yahudi, dia kurang paham. Ada 3 tokoh
yang diceritakan di dalam bagian yang tadi kita bacakan bersama. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah satu hal yang menarik. Kenapa? Karena biasanya kita itu berfokus hanya pada Natal saja, bukan? Jadi kalau prenatal atau acara Natal, kita berikan energi, effort yang luar biasa. Tapi setelah itu mau ngapain? Nah, biasanya itu adalah masa-masa di mana kita bingung. Kita mau berbuat apa gitu ya. Kita bingung, kita maunya ngapain nih habis ini? Habis Natal ini gimana? Ya, persiapan untuk tutup tahun dan tahun baru lah gitu ya. Tapi apakah hanya semacam itu? Apakah hidup keagamaan kita hanya untuk mempersiapkan acara demi acara? Habis acara ini, acara ini, acara ini, acara ini, itu aja. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka kita akan menjadi tokoh yang ketiga. Para imam, kepala, dan ahli Taurat. Bapak dikasih Tuhan, siapakah imam, kepala, dan ahli Taurat? Itu adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang Yudaisme atau kitab-kitab Yudaisme. Mereka adalah yang menguasai para pendeta kalau zaman sekarang, ya kan? Tetapi kita lihat apa yang mereka lakukan ketika mereka mendengar kabar orang Majus datang mencari raja baru lahir. Dan ditanya oleh Raja Herodes, siapa raja baru lahir? Mereka dengan gampang menjelaskan, oh ini adalah ada di kitab Mika dan apa-apa gitu ya, bahwa akan ada lahir seorang raja Mesias bagi bangsa Israel. Tapi itu saja. Mereka mungkin mengetahui, mereka sudah hafal, tapi ya berlalu begitu saja. Tidak ada gregetnya, dan bahkan mereka tidak ada keinginan untuk datang. Bandingkan dengan para gembala. Ketika para gembala diberitahukan malaikat lahir Mesias, mereka berbondong-bondong meninggalkan ternak gembalaannya dan mereka menuju ke Bethlehem ke Bethlehem, ke tempat bayi Yesus terbaring. Tapi para imam kepala dan ahli Taurat, mereka tahu tapi ya sudah begitu saja. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk dapat mencari sang Mesias itu. Nah, ini sesuatu yang aneh, bukan? Tapi itulah yang terjadi ketika hidup keagamaan kita hanya bersumber atau hanya berfokus pada kegiatan atau pada yang lahiriah. Kita hafal semua, kita mungkin mengetahui segala macam teologi, kita merayakan berbagai macam acara gerejawi, tapi kita tidak memiliki greget. Ya tahu-tahu aja udah. Merayakan, habis itu ya udah kembali seperti biasa. Persiapkan tahun baru, siapkan apa, ibadah-ibadah lain. Nah, sungguh kasihan kalau kita memiliki sifat atau sikap yang sama dengan ahli Taurat. Tokoh yang kedua, tadi yang ketiga ya, yang kedua yang diceritakan tadi saya jabarkan adalah Raja Herodes. Nah, ini adalah tokoh yang menarik, bukan? Karena dia adalah orang asing, bukan orang Yahudi, bukan agama Yudaisme. Dia tidak tahu siapa itu Mesias, tapi dia mencari tahu. Mencari tahu Mesias. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sekitar kita pun banyak orang yang tidak beragama Kristen, yang mungkin tidak tahu banyak soal Yesus. Tapi ketika mereka melihat Natal, mereka apa yang tidak ingin tahu, ingin belajar tahu. Saya ada beberapa teman Bapak Ibu yang bukan Kristen, tapi sangat aktif. Kalau Natal gini biasanya mereka, tahun-tahun lalu ya, tahun ini enggak karena mungkin sudah gitu ya. Tahun-tahun lalu mereka bertanya, Pak, dia tahu saya siapa gitu ya. Ini kenapa ada perayaan gini? Ini seperti apa Yesus dalam agama Kristen dan sebagainya. Mereka mencari tahu. Kelahiran Kristus adalah momentum di mana mereka bisa mengenal siapa itu Yesus meskipun belum beriman padanya mungkin ya. Tapi mereka mau mencari tahu. Ya, tentu saja dengan motivasi yang beda-beda. Kalau Raja Herodes, motivasinya adalah melenyapkan bayi Yesus supaya nggak punya saingan. Ya, tetapi apapun motivasi di belakangnya, yang jelas mereka mau mencari tahu. Nah, dalam satu sisi Bapak Ibu, saya melihat Raja Herodes ini lebih baik dari mungkin sebagian besar orang Yahudi di zaman itu. Yang jelas dia lebih baik dari imam kepala dan ahli Taurat. Kenapa? Karena dia mencari tahu. Yang lain yang imam kepala ahli Taurat sudah tahu. Maka dia ya udah tahu aja, sebatas ya pengetahuan saja lah ya. Atau sebatas ritual mungkin atau apalah, nubuatan atau apalah. Tapi Raja Herodes mencari tahu. Nah, ini lebih bagus Bapak Ibu dari yang udah tahu tapi diam-diam aja. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah Raja Herodes lebih baik dari kita atau tidak? Jangan-jangan kita juga sudah tahu, karena memang
Natal ya tiap tahun 25 Desember kan, mau pandemi nggak pandemi tetap Natal. Bedanya meriah atau enggak saja kan. Tapi apakah itu sudah stop hanya di situ? Hanya sebatas ritual. What will you do after Christmas? Sesudah Natal kita mau buat apa nih? Tahu ya sudah, tinggalkan karena kita mau siap-siap tahun baru? Atau bagaimana? Yang kedua, tokoh kedua, Raja Herodes lebih baik dari tokoh ketiga, yaitu para imam kepala dan ahli Taurat. Orang yang sudah tahu, tapi tidak ada gregetnya lagi. Keagamaannya menjadi lahiriah, mati, saudara. Nah, bagaimana dengan tokoh yang pertama, orang Majus? Itulah yang mesti menjadi teladan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Matius ini adalah kitab yang diberikan kepada orang Yahudi. Dan sangat banyak tradisi-tradisi Yudaisme yang diceritakan di dalamnya. Dan orang Yahudi punya satu ciri khas, apa itu? Mereka tidak mau bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Sangat jarang kalau kita lihat di Alkitab orang non-Yahudi yang disebutkan di dalam kitab-kitab Yahudi. Kalau Lukas, Injil Lukas itu memang orientasinya lebih keluar. Jadi banyak sekali cerita tentang orang-orang di luar Yahudi. Tapi kalau kitab Matius itu sangat Yudaistik maksud saya. Sangat penuh dengan simbol-simbol Yudaisme, sangat jelas tertuju pada orang Yahudi. Lalu mengapa cerita tentang orang Majus Timur, orang asing ini bisa masuk ke dalam kitab Matius? Jelas di sini penulis Matius saya rasa ingin menggambarkan satu hal, bahwa ketika Mesias itu lahir, bahkan orang yang bukan Yahudi yang menyambutnya. Orang Yahudinya yang diwakili imam kepala dan ahli Taurat, tahu ya tahu, tapi ya udah cuek aja gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi teladan kita Bapak Ibu. Bukan teladan soal asing tidak asingnya, tapi teladannya adalah ketika mereka mengetahui atau mereka melihat bintang yang begitu besar. Mereka berani menempuh resiko. Mereka mau datang dan mereka mau mencari bayi itu. Berapa lama perjalanan Bapak Ibu? Nah, ini kita tidak tahu berapa lama ya. Ada yang memperkirakan sekitar 3 bulan, ada yang memperkirakan 9 bulan, bahkan ada yang mengatakan 2 tahun perjalanan mereka dari rumah ke Bethlehem. Bayangkan Bapak Ibu, dari rumah dia ke Bethlehem jalan bisa sampai 2 tahun. Anggaplah kita ambil di batas rata-rata 1 tahun. Bisa nggak berjalan 1 tahun? Bisa. Kenapa? Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Jalannya pakai rombongan gitu ya. Kenapa rombongan? Karena kalau kita jalan sendiri bisa dirampok di tengah jalan. Banyak perampok di gurun pasir atau di mana gitu ya. Nah, maka mereka jalan harus berkelompok, harus rame, makanya bisa lama. Dan diperkirakan bisa sampai setahun tadi ya saya katakan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jalan dari rumah sampai ke Bethlehem setahun, kemudian pulang lagi. Mau mereka. Dan mereka sangat antusias. Bahkan mereka dikatakan tadi kita baca, mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur diberikan kepada bayi Yesus. Itu adalah persembahan yang paling mahal di zaman itu Bapak Ibu ya. Persembahan yang paling mahal, paling unik. Mereka mau menempuh resiko, mereka mau datang pada Yesus. Nah ini harusnya menjadi teguran juga buat kita Bapak Ibu. Apakah kita ketika setelah Natal ini selesai, kita masih mencari Tuhan? Atau kita ya sudah lewat saja? Maka tahun depan 2021 Desember kita merayakan Natal lagi. Mudah-mudahan bisa lebih meriah dari kemarin. Tapi begitu aja, nanti ulang lagi 2022, ulang lagi 2033, dan kita kehilangan semuanya. Hanya menjadi ritual keagamaan saja. Tapi kita tidak mencari lagi Yesus yang seperti apa. Seharusnya orang Kristen ketika semakin tahun merayakan Natal, Paskah, itu membuat kita semakin dekat pada Tuhan, semakin mengetahui Tuhan itu seperti apa. Tapi permisi tanya Bapak Ibu, mungkin Anda sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen. Bagaimana kualitas keagamaan kita? Bagaimana kualitas hidup kita? Bukan cuma keagamaan, tapi hidup kita. Kalau keagamaan kita kencang, tapi hidupnya kualitasnya tidak sekencang itu, maka something wrong. Maka what will you do after Christmas? Apa yang mau kita buat setelah perayaan Natal ini? Itulah pertanyaan utama yang harus kita jawab. Apakah Anda menjadi semakin mencari Tuhan, semakin mau dekat sama Tuhan, semakin rindu hidup sesuai dengan yang maunya Tuhan, atau malahan kita makin jauh dari Tuhan, seperti ahli Taurat, imam kepala, ya,
yang tahu banyak, tapi mereka malah jauh. Dan nantinya mereka adalah yang menyalibkan Mesias itu sendiri. Zaman sekarang menyalibkan Mesias tidak harus dengan benar-benar salib, paku di kayu salib. Tapi menyalibkan dalam arti apa? Ya kita menolak kehadiran Tuhan di hidup kita. Kita menempatkan Tuhan di luar dari orientasi hidup kita. Itu udah menyalibkan juga. Jadi zaman sekarang kalau orang bilang murtad sana murtad sini pindah agama, itu sebenarnya bukan murtad. Yang murtad itu apa? Kita percaya Tuhan, kita mengaku beriman Tuhan, tapi hidup kita tidak menjadikan Tuhan yang utama. Itu yang murtad namanya. Kalau cuma pindah agama, itu memang udah enggak. Itu sama Tuhan lagi ya. Udah nggak mau mengakui Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhannya lagi, makanya pindah. Ya udah, itu bahkan lebih fair, lebih gentleman daripada kita mengaku masih percaya Tuhan, tapi hidup kita tidak mendekat pada Tuhan. Maka mari Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah Natal 2020 yang sangat sederhana ini, mari kita belajar untuk boleh mencari Tuhan. Setelah Natal justru semakin dekat pada Tuhan. Jangan semakin jauh, jangan kita terjebak oleh rutinitas keagamaan. Saya sering mengatakan ini, bukan berarti saya menentang kegiatan keagamaan di gereja kita, bukan ya. Tapi maksud saya jangan sampai semua kegiatan yang bermaksud baik itu membuat kita makin jauh dari Tuhan. Wah, itu kacau. Ya, justru semua acara-acara, semua kegiatan di gereja kita dirancang untuk membawa kita makin dekat sama Tuhan. Jangan malah terjadi sebaliknya. Acaranya sukses, orangnya makin jauh dari Tuhan. Wah, itu kacau. Jangan sampai terjadi. Maka mari kita belajar pada saat ini ya. What will you do after Christmas? Mau mencari Tuhan makin dekat atau malah semakin jauh? Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kembali pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama merenungkan apa yang harus kami lakukan setelah kami merayakan Natal beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang berkati kami. Karena seringkali kami cenderung terjebak oleh rutinitas agama, kami terjebak oleh acara kegiatan, sehingga terkadang kami merasa ingin menyukseskan suatu acara, tapi kami lupa bahwa inti acara itu tidak kami dapatkan. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak seperti imam kepala ahli Taurat yang tahu banyak tentang Tuhan tapi malah menjauh dari Tuhan. Kami tidak ingin seperti Herodes yang hanya mau tahu Tuhan tapi tidak beriman pada Tuhan. Kami ingin seperti orang Majus yang rela bayar harga, yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, Mesias itu. Apalagi kami yang telah ditebus oleh Tuhan, maka kami harus semakin dekat, semakin menyerupai teladan Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, biarlah kami boleh terus sungguh-sungguh dan kami punya kerinduan untuk boleh bertumbuh dalam Tuhan. Kiranya tahun depan 2021 kami boleh semakin semangat, kami boleh semakin yakin bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan dan kami ikut teladan hidup dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua dalam keadaan kami masing-masing. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, Tuhan ampuni segala dosa kami, Tuhan sembuhkan segala penyakit kami. Engkau yang kira berkati hidup kami, khususnya di tahun 2021 yang akan datang. Khusus kami berdoa, semoga pandemi Corona tahun 2021 boleh segera berlalu ya Tuhan. Engkau punya kuasa, Engkau yang mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, kira kami boleh kembali ingat untuk mendekat pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian SSK kita pada saat ini. Sampai jumpa di tahun depan 2021. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan berkati kita semua.